وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ada yang panasnya, Mas? فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب ikhwah sekalian, hari ini kita menyoal bab lawan daripada tauhid. Setelah sekian bab Syekh Muhammad menjelaskan hakikat tauhid, kemudian sampai pada cara mengamalkan tauhid dan mendakwahkan tauhid. Kemudian Syekh mulai mengangkat lawan daripada tauhid, yaitu syirik, dengan macam-macamnya yang paling fenomenal di tengah masyarakat. Di antara sekian yang fenomenal adalah jimat, isim, raja, hizib, macam-macam istilahnya. Dan ini ternyata zaman sahabat itu sudah ada, Masya Allah. Jadi zaman sahabat aja itu sudah terpengaruh. Jadi budaya gemar kepada jimat, gemar kepada piandel. Kalau dalam bahasa Jawanya itu, kenapa piandel? Antum masih pernah dengar itu ya? Piandel. Piandel itu, pi itu suatu yang istimewa, andel itu andalan. Makanya segala sesuatu yang punya kelebihan, keistimewaan sakral itu biasanya diawali dengan pi. Contoh pidana, kan gitu. Pidana, karena sesuatu yang besar, berat, sakral itu bisa mengganggu dana. Pidana, kan gitu. Pidana, piandel, pitutur. Nah, gitu. Orang Jawa memberi nama nasihat, namanya apa? Pitutur. Karena nasihat itu memiliki satu keistimewaan dan sakral, makanya disebut dengan pitutur. Apalagi pituduh emang ada. Itu mah bid'ah. Yang ma'ruf itu yang di awal dengan pi. Ayo apa ya? Pidato. Iya. Nah ini baru sahih maksudnya. Pidato, karena
isi daripada ceramah itu ada sakralnya, ada nilai istimewanya. Namanya disebut apa? Pidato. Itu. Makanya oleh-oleh yang istimewa disebut orang Jawa pikantuk. Itu oleh-oleh. Sangat populer, menyebar, tapi tidak diakui oleh kebanyakan orang awam kaum muslimin itu syirik. Bahkan tidak menganggap syirik. Bahkan itu merupakan suatu hal yang lumrah. Itu. Sehingga di sini diangkat pertama utama. Ya. Saya tidak membahas berhala karena umat ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah nggak akan menyembah berhala. Walaupun nanti di akhir zaman akan, tapi selain berhala itu yang seperti syirik khafi ini yang banyak menimpa umat Islam. Makanya Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya. Dan lebih daripada itu asyirkul khafi, samar, yang dikatakan dalam suatu riwayat akhfa min dabibin namli, lebih lembut samar ketimbang rayapan semut. Antum pernah enggak dengar semut itu ngerayap? Lebih daripada itu syirik khafi. Masya Allah. Ya ini termasuk. Ya. Makanya sekarang kita mulai baca, silakan. Nah, ini bab memakai halqah. Halqah itu lingkaran, entah diletakkan di tangan, entah diletakkan di leher, melingkar. Nah, wal khayt, ya. Bahkan Syekh bin Baz memasukkan termasuk gelang kalung yang terbuat dari besi atau apapun yang banyak dipakai oleh orang-orang zaman sekarang, katanya bisa menangkal penyakit-penyakit terutama rematik atau apapun masuk. Ya. Walaupun penjual-penjualnya mengklaim ini ilmiah, ini beda dengan jimat. Tapi hadirin sekalian, sampai hari ini para produsen kalung atau gelang yang diyakini bisa menghilangkan berbagai macam penyakit itu belum bisa menghadirkan sisi ilmiahnya. Mana ilmiahnya? Karena obat itu, seorang ingin mengatakan halal harus bisa menjawab salah satu di antara dua. Dalilnya ada enggak atau ilmiah enggak? Kalau ilmiah enggak, tapi ada dalilnya, silahkan lanjut. Seperti ruqyah. Tapi sekarang ini enggak ada ilmiahnya, enggak ada dalilnya, disitulah yang dimaksudkan khurafat. Kenapa? Karena orang tersebut menjadikan sebab yang itu bukan bagian daripada sebab yang diakui oleh syariat. Karena sebab yang diakui oleh syariat itu harus salah satu di antara dua atau dua-duanya syar'i atau qadari ilmi, alias itu ketetapan sunnatullah yang sifatnya ilmiah. Contoh bekam, ilmiah sebagai sebab sembuh, walaupun juga dibenarkan secara syar'i. Itu. Tapi ada yang tidak disebutkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi terbukti secara ilmiah, terbukti secara praktek, yang dari masa ke masa
generasi ke generasi, abad ke abad, bahwa itu merupakan cara pengobatan yang sah. Contohnya apa? Contohnya? Kerokan. Nggak ada dalil. Dan subhanallah Pak, ini banyak penelitian yang dilakukan oleh profesor, bahkan ada yang mendapatkan profesor meneliti sisi ilmiahnya Quran. Itu fakta. Itu ya. Atau obat-obat yang ada. Contoh, sampai hari ini kita tidak menemukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan juga penelitian secara akurat, orang untuk menyembuhkan dari demam berdarah suruh makan jambu merah. Tapi terbukti bisa meningkatkan apa? Trombosit. Di sini ada semacam kejadian yang konstan, kejadian yang sekarang ini sama dari berbagai macam kasus, sehingga dari kasus itulah disimpulkan ini bisa menjadi obat. Itulah yang dimaksud di dalam Islam istiqra. Istiqra itu apa? Menganalisa sesuatu dari generasi ke generasi, dari orang ke orang, dan sifatnya masif, ternyata benar menghasilkan satu cara, satu alur. Artinya ini banyak kasus, banyak orang, dan turun temurun keroan itu ternyata manjur. Baiklah. Jadi antum jangan tanya mana dalil keroan ilmiah. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, orang supaya sembuh dari penyakit tertentu yang dicontohkan di sini, kasus yang menimpa Imran ibnu Husain adalah penyakit yang menimpa pundak atau bau, yang bahasa Jawanya itu cempe, lama-lama itu lemes. Bahasa ilmiahnya sekarang adalah mungkin mirip dengan frozen shoulder. Itu diobatin dengan apa? Dikasih benang atau halqah. Sisi ilmiahnya nggak ada, bahkan tidak terbukti, hanya sugesti. Itu sugesti. Dan sugesti ini di dalam bahasa Arab namanya infi'alun nafsi. Itu sangat berpengaruh. Contoh aja, ruqyah, sama-sama ruqyah. Ada orang yang diruqyah merasa nggak nyaman, merasa nggak sembuh, nggak ngaruh, tapi ustadz lain langsung nyaman ngaruh. Bahkan bukan hanya itu aja, dokter. Ada orang subhanallah saking nyamannya, saking sugestinya, saking yakinnya, berobat ke dokter tersebut karena turun-temurun neneknya, kakeknya, bapaknya dia ke situ. Kadang belum minum obat aja udah sembuh. Ini namanya infi'alun nafsi, kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid ini. Dan itu tidak bisa mempengaruhi sah tidaknya suatu sebab, hanya sugesti. Makanya Imriti benar mengatakan idil fatah hasba' i'tiqadihi ar-rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Dengan berdasarkan keyakinan seorang itu terangkat derajatnya, siapa yang enggak yakin enggak ngambil manfaat. Coba aja antum berobat, berangkat ke dokter, pikiran berkecamuk, enggak percaya, enggak yakin, bahkan antum ragu-ragu, jangan-jangan ini dokter hewan. Sembuh antum? Enggak. Obat pun mau minum, jangan-jangan ini gaplek dicet, gue minum enggak sembuh. Sugesti. Kalau hanya muncul dari sugesti, bukan benda itu memang sebab yang zahir, tampak, memang sebab bisa menyembuhkan, seperti bekam, seperti fasdu, seperti keroan, maka sebab itu kita harus anulir. Kalau diyakini, maka disitulah mulai terjadi apa? Syirik.
Dari sisi mana pendalian syirik begini? Dia telah menjadikan sebab sebagai sumber sesuatu, apalagi kesembuhan, Pak. Makanya Masya Allah, di dalam masalah sembuh menyembuhkan, agama nas itu sangat berhati-hati, meskipun itu sebab yang syar'i, supaya tidak beralih ketergantungan kepada Allah kepada satu benda selain Allah. Makanya antum lihat, kenapa tidak boleh minta ruqyah padahal syar'i. Bahkan di antara orang yang diberikan oleh Allah janji masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kenapa? Siapa? Mereka yang tidak minta ruqyah. Karena apa? Orang itu ketika kondisi sakit, lemah, ada pegangan, itu cenderung ketergantungan. Dan ketergantungan selain Allah akan bisa melemahkan kalau enggak merusak tauhid. Makanya nanti di bab berikutnya kita akan bahas satu hadis, man ta'annaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan terjerat dengan sesuatu itu yang enggak bisa lepas. Wukila ilaihi. Beda dengan antum orang sehat, Pak. Antum sehat, dikasih jimat orang, diruqyah orang, ya enggak ngaruh karena antum tidak sedang butuh, tidak sedang tergantung. Apalagi sekarang ini penyakit tersebut penyakit rohani, kena jin kesurupan. Pada saat itu ada bayangan, ada perasaan, ada keyakinan gaib yang sudah mulai tumbuh. Nah, masuk selain Allah, yaitu apa? Ruqyah. Wah, ini kiai top. Wah, ini ustadz beda. Wah, ini lain daripada yang lain. Kalau ustadz yang itu biasa, kalau ini ustadz plus. Karena bisa ceramah juga bisa nyembuhin orang. Loh, menyembuhin orang. Padahal Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Tapi bahasa ini keluar dari orang awam. Bukankah antum sering dengar dia pinter nyembuhin orang? Makanya disinilah kenapa Islam itu memperketat ketika sakit untuk tidak bergantung meskipun itu syar'i. Masa ini apalagi ada nilai sakralnya, apalagi ada nilai gaibnya, apalagi ada nilai sesuatu yang supranatural. Nah, sekarang kita teguhkan masalah ini dengan dalil. Makanya silakan dibaca firman Allah. Mumsikatu rahmati. Baik, langsung coba dibaca makna kalimat. Makna kalimatnya. Syarhul kalimat. Afara'aytum akhbiruni wal hamzatu istifhami al-inkari. Baik. Apa itu istifham ingkari? Yaitu istifham bukan untuk meminta keterangan yang dia tidak tahu, tapi mengingkari kenyataan yang sudah diketahui. Qul afara'aytum. Dan ini banyak dipakai oleh Al-Quran. Dan uslub ini sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan lebih tertanamnya sesuatu yang ingin diajarkan di benak dia daripada dengan sistem khabar. Nah, itu kan. Makanya di antara sekian metode pembelajaran yang paling awet dari masa ke masa, bahkan dipakai oleh para rasul, para nabi adalah apa? Metode pembelajaran tanya jawab.
Itu Rasulullah juga paling sering menggunakan metode itu kepada sahabatnya untuk menanamkan satu nilai, untuk memahamkan suatu masalah. Itu bukan bertanya. Makanya Jibril ketika datang kepada Rasulullah, karena ini perkara inti agama, dihadirkan dengan apa? Bertanya. Itu mal Islam, gitu. Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa mal iman, sampai wa mal Islam wa mal ihsan, sampai matas sa'ah. Dengan metode ini seorang guru ke murid lebih komunikatif dan lebih fokus pada spesifik pada suatu masalah yang ingin disampaikan. Karena pertanyaan itu nisful jawab. Orang itu kalau pinter bertanya, pasti tanda pinter menjawab. Dan memahami pertanyaan adalah separuh daripada jawaban. Sehingga orang-orang yang pinter menjawab di dalam soal-soal ujian adalah yang paling pertama kali paham soal itu. Enggak paham isi soalnya, gimana mau jawab? Itu kan gitu. Makanya qul ara'aitum, lanjut. Ini menunjukkan bahwa di situ ada tauhidud du'a, yaitu bermakna al-ibadah secara umum, karena ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ini faktual. Kalau sekarang orang-orang yang sedang berbondong-bondong datang ke kuburan para wali, atau datang ke dukun untuk minta jimat, yang jimatnya itu macam-macam, di antaranya penglaris. Lihat, si dukun dagangan juga nggak laris-laris, itu banyak. Bahkan dia jualan ayam nggak laku-laku. Ada jimat lagi yang bisa menyembuhkan penyakit ini penyakit itu. Si dukun aja ketika batuk pilek ke dokter, mikir nggak kita ke sana? Sekarang katanya si dukun ini bisa menjual jimat untuk mudah mencari kerjaan. Ponakannya itu loh, cari kerjaan 2 tahun nggak dapat. Kenapa jimat-jimat yang eksotik dan sangat mujarab ini tidak dibagi-bagi di sekitar dia? Ya, yang dimana semua Pak, antum kalau anak tanya sama antum, ketika antum mendapatkan kabar gembira, yang paling utama pertama antum sampaikan kabar itu siapa? Siapa Pak? Keluarga antum terdekat, nggak mungkin orang jauh. Pak RT, Pak RW nanti itu. Artinya ketika orang itu mendapatkan keuntungan, kebaikan, kebahagiaan, orang yang paling ingin ditularkan pertama kali siapa? Orang terdekat. Ini kalau pakai logika dukun yang waras. Cuman memang orang kalau pergi ke dukun itu uteknya dititipin tetangga. Ini Pak, nitip utek. Kalau kemana? Ke dukun biar lancar. Nah ini. Dan subhanallah, ini berulang kali, dan anehnya yang kena jerat keramatan, yang kena tipu tempat wingit, yang kena terkecohnya dukun, ini lagi-lagi orang yang miskin, awam, hidupnya terlunta-lunta, sudah nggak ada lagi itu satu-satunya. Sampai di antara mereka kena tipu-tipu, siapa yang ziarah Wali Songo 9 kali sama dengan haji. Wah, itu dikumpulin itu dananya sampai ngutang sono ngutang sini, celengannya dipecah 6 masih juga kurang lengkap. Supaya apa? Berangkat untuk melengkapi, jual magic jar, jual setrika bekas, supaya bisa keliling Wali Songo yang ke-9. Wah, kurang siji tok Mas, sama dengan haji. Makanya sering saya katakan sama dengan ongkos haji.
Nah itu yang benar. 9 kali kan kalau dikumpulin buat haji dapat tuh ongkosnya, maksudnya itu. Dari situlah fakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraful anbiya'i wal mursalin, yang beliau sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Sakit enggak bisa menyembuhkan kecuali Allah. Nabi Ayub diuji oleh Allah sebagai hujjah untuk alam semesta. Seorang nabi sakit sampai lebih 18 tahun dengan penyakit yang tidak mungkin diderita oleh siapapun, untuk menjadi bukti buat alam semesta bahwa termasuk nabi pun, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri la. Kalau seandainya sang nabi mulia itu kena penyakit, apakah sang nabi itu sendiri yang bisa menghilangkan? Tidak. Andaikan sekarang ini seorang nabi mendapatkan satu ujian, terkena panah, harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyingkirkan bahaya dari dirinya sendiri, gak kena panah pada waktu perang Uhud. Tidak perlu pakai baju perang ketika perang. Apalagi punya ilmu kebal. Perang gak usah pakai pedang, tangan kosong. Biar aja nanti dibacoi kanan kiri, tang ting tang. Udah, pasukan lawan capek, tinggal ditempilingi satu-satu, jatuh wis entek. Ini gampang. Kenapa Rasulullah pada waktu perang Badar istighosah sampai hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disetop oleh Abu Bakar karena kasihannya surbannya jatuh. Ini menunjukkan kashifatu durri adalah Allah. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu durri. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada saya, apakah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu akan bisa menghalangi, menghambat, menghentikan? Tidak. Bahkan yang kita ikrarkan pada setiap saat selesai sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Makanya qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Udah. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan hadis apa itu, hadis masuk surga tanpa hisab, tanpa adab juga, wa ala rabbihim, intinya segala sesuatu itu Pak akan bisa diselesaikan dengan tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian tawakal. Ancaman dari musuh, bahaya yang mau menimpa, dan berbagai macam kondisi-kondisi alam yang menakutkan, keadaan penyakit, cuaca dan yang lainnya yang ekstrim, semua hanya bisa dijawab qul hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya Nabi Ibrahim ketika diancam mau dibakar oleh Namrud, dia mengadu kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi Muhammad ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan tawakal itu tidak bertentangan dengan pasrah. Karena tawakal, hakikat daripada tawakal itu simple, pasrah hati, mengerahkan tangan kaki untuk mengejar sebab. Nah, disinilah sebab itu ada 3. Ya, sebab yang pertama, ini sebab yang memang tidak diakui oleh syariat menjadi sebab. Yang tadi jimat dijadikan sebab. Terus kemudian yang kedua, sebab yang memang diakui syariat menjadi sebab-sebab yang syar'i.
atau sebab-sebab yang ilmi qadari. Contoh pengobatan semuanya, bahkan semua obat farmasi itu dihadirkan, dilahirkan, diproduksi setelah terjadi penelitian sekian panjang, uji lab sekian lama, dan uji laboratorium, uji klinis sekian panjang, maka dikeluarkan ilmiah. Contoh aja habba sauda itu, Pak. Apakah muncul setelah Rasulullah diutus? Tidak. Bahkan habba sauda itu sudah dipakai dari generasi ke generasi. Cuma setelah Rasulullah SAW diutus, orang Arab memakai, sahabat juga memakai. Rasulullah SAW menjustifikasi bahwa ini adalah obat manjur. Seperti madu. Madu sebelum Rasulullah diutus sudah ada. Bahkan Rasulullah mengatakan in kana syifa fa fi salasatin. Kalau masih ada kesembuhan itu ada di dalam 3 hal. Itu ya. In kana syifa. Karena Masya Allah, kalau memang betul-betul kesembuhan itu ada, memang 3. Yang pertama apa? Syurbatu aslin, minum madu. Apakah madu ini sah menjadi obat setelah diutusnya Rasulullah atau sebelumnya? Sebelumnya sudah. Bahkan Yunani, Persia, orang-orang tabib-tabib itu menggunakan madu sebagai obat. Kemudian yang kedua adalah syurtatu mahjamin, sundutan apa? Hijamah. Bahkan hijamah ini sudah dipakai di kalangan orang-orang Cina kuno. Kemudian hadir ke Arab dipakai, ternyata manjur. Rasulullah SAW membenarkan itu. Nah, pembenaran Rasulullah ini menjadi penguat. Bahkan kita makin pede, makin nyaman dengan pengobatan itu. Apalagi subhanallah, tidak hanya sebatas itu saja, bahkan Jibril ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ketemu Jibril menegaskan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad mur ummataka bil hijama, wahai Muhammad perintahkan umatmu untuk bekam. Berarti bekam ini sah menjadi cara pengobatan dari masa ke masa sampai sekarang, Masya Allah. Tapi ya tolong dikecamkan ya Pak ya, madu, habba sauda, bekam ini ada limitnya gitu loh, ada batasnya. Kalau memang sekarang kanker sudah stadium 4, antum minum habba sauda sampai 5 galon ya nggak sembuh. Jadi jangan salahin habba saudanya, jangan salahkan Rasulullahnya. Rasulullah SAW in kana syifa, syifa itu lebih kepada tingkatan preventif. Tindakan-tindakan sebelum apa? Sebelum sakit dijaga. Makanya Imam Ibnu Qayyim memberikan satu bentuk pengobatan itu ada 3 ya. Yang pertama pengobatan yang sifatnya takhliyah, menghilangkan racun-racun, namanya toksinasi. Terus kemudian keduanya adalah mengisi asupan nutrisi. Ini. Nah, yang keempatnya adalah riyadhah, olahraga. Jadi apakah bisa olahraga itu menyembuhkan kanker jantung koroner? Bisa enggak? Udah kankernya sudah kronis stadium 4. Ya enggak bisa. Olahraga itu tindakan preventif. Antum mau sehat, bukan setelah sakit. Makanya di sini proporsional ya. Jadi jangan disamakan semua. Kemudian yang kedua ya, sebab syar'i. Yang keduanya
ada orang yang sekarang ini menjadikan sebab yang telah dijadikan sebab oleh syariat. Jadi yang tadi itu semua apa saja dianggap bisa menjadi sebab, baik itu diakui oleh syariat atau tidak. Yang kedua, dia hanya menjadikan sebab yang diakui oleh syariat. Nah, yang ketiga, sehebat apapun sebab-sebab tersebut, perlu diketahui semuanya terikat dengan qadha dan takdir Allah. Buktinya, Pak, api itu membakar. Ketika Allah menetapkan tidak membakar Nabi Ibrahim, maka nggak ada yang bisa nolak. Orang yang sekarang ini ketika sudah dekat pasti melihat dekat kok. Tapi Nabi Muhammad ketika di Gua Sur, padahal yang ngejar itu sudah ada di depannya, nggak lihat. Berarti di sini semua itu bi qadaillahi wa qadarihi. Kita harus yakin itu. Nah, kaitannya dengan sebab di sini ikhwah sekalian, muncul juga 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengingkari sebab secara totalitas. Ini Jabriyah dan orang-orang Sufi gulat. Jadi dia gak mau berobat karena berobat itu bukan sebab kesembuhan. Dia gak mau makan, gak mau menikah, semuanya diingkari semua sebab. Kemudian yang kedua, ada orang yang hulu terhadap sebab. Ya, pokoknya apa saja dianggap itu sebab, dijadikan sebab. Termasuk cium tangannya kiai dijadikan sebagai sebab sumber keberkahan. Bekas minumnya kiai diminum karena sudah menjadi sebab sumber keberkahan. Nah, ini salah juga. Nah, yang ketiga, inilah yang benar, orang yang menjadikan sebab sebatas pengakuan syariat. Yang diakui syariat sebagai sebab itu juga diakui, yang tidak. Makanya di sini ada satu ungkapan dari ulama, al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Jadi berpegang teguh kepada sebab totalitas menjadikan bahwa sebab itu satu-satunya syirik di dalam tauhid. Artinya apa? Dia tidak mengakui Allah, tidak mengakui takdir. Pokoknya siapa yang minum obat ini pasti sembuh. Nah, ini Pak, mungkin yang dimaksudkan syirik besar. Makanya menjadikan sebab yang tidak diakui oleh syariat menjadi sebab itu ada 2 macam. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan syirik kecil? Ketika dia masih mengakui bahwa segala sesuatu itu yang menetapkan Allah, cuma saya pakai sebab ini sebagai perantara, sementara perantara ini tidak diakui oleh syariat. Nah, ini syirik. Contoh tadi, jimat. Saya yakin sembuh itu datang dari Allah, tapi berkat keris saya ini dagangan saya jadi laris. Jadi keris membuat laris dagangan, logis enggak, Pak? Ilmiah enggak? Nalar enggak? Tapi kalau sekarang yang memberikan sumber pengelarisan, yang bikin sumber rezeki adalah Allah, tapi tim sosmed saya inilah sebagai perantara untuk apa? Membikin barang-barang saya itu laku. Boleh enggak ini? Boleh, karena sosmed menjadi wasilah jual beli. Sebab yang yang apa? Ilmiah. Tapi kalau keris dari mana? Apalagi supaya baksonya laris dikasih celana dalam. Jadi sejak kapan celana dalam bekas ini bisa menjadi penglaris? Nah, kan gitu, Pak. Gitu. Kalau dikasih daun ganja mungkin kali ya, sedap ya, wajar nggak tuh? Oke, jangan antum jualan ini, bahaya ini.
Oke, selain itulah saya jualan bakso, ya. Setelah saya tambahi bumbu umpamanya daun bawang merah, jadi makin sedap. Syar'i enggak ini sebab ini ilmiah enggak? Ilmiah. Berarti saya mulai sekarang campur daun itu bawang. Kalau bikin sop ikan itu Pak, kalau dikasih daun kemangi itu ternyata lebih enak, lebih sedap, lebih di lidah itu enak. Berarti daun kemangi ini bisa menjadi sebab sedapnya masakan. Boleh enggak itu? Ilmiah enggak? Ilmiah. Tapi kalau dikasih BH jadi sedap, ini di mana ilmiahnya? Gitu loh Pak. Jadi meskipun anak yakin yang bikin laris ini Allah, yang bikin semua rezeki ini datang dari Allah, cuman BH ini saya jadikan sebab untuk larisnya dagangan saya. Nah sebab ini karena nggak syar'i, syirik kecil. Tapi kalau dia menyatakan bahwa saya nggak percaya rezeki ini semuanya yang menentukan adalah Allah, bahkan yang menentukan larisnya dagangan saya ini adalah katok bekas, kacu bekas atau BH bekas yang datang dari dukun, ditambah lagi centong yang 75 juta. Ini yang bikin saya kaya raya, ini yang bikin laris dagangan saya. Syirik besar. Tuh bedanya tahu nggak? Nah itu. Makanya di sini kenapa disoal oleh Syekh? Karena memang banyak terjadi di kalangan umat Islam dan tidak banyak yang menyadari itu syirik. Karena khofinya samarnya di mana Pak? Tadi orang awam mudah nggak bisa membedakan bahwa saya tetap yang percaya yang menjadi sumber rezeki adalah Allah, yang menetapkan larisnya adalah Allah. Sarana prasarana ini hanya sebagai sebab. Ada nggak yang bisa memilah-milih seperti itu? Sulit. Makanya disebut dengan syirik khafi. Makanya di sini al-iltifatu ilal asbab, bergantung penuh pada sebab adalah syirkun fit tauhid, syirik di dalam tauhid. Wa mahwul asbab, menolak sebab secara keseluruhan, enggak percaya sebab secara keseluruhan, taghyirun fi wajhil aqli, cacat di otak. Akal sehat mana yang antum pakai? Dungu banget antum. Sekarang nggak mau sebab sama sekali. Sakit nggak mau ke rumah sakit. Makan supaya ini nggak mau makan. Nggak mungkin. Wah, saya bisa punya anak tanpa nikah. Saya bisa kenyang tanpa makan. Saya bisa sembuh tanpa berobat. Cacat di otak itu. Makanya kata para ulama mengatakan menolak sebab secara totalitas adalah cacat di dalam otak. Wal i'radu 'anil asbabi bil kulliyah, berpaling dari sebab secara keseluruhan, enggak percaya sama sekali. Qadahun fi syar'i, membikin syariat itu celak, cacat. Agama mana yang ngajarin antum seperti itu? Dalil mana yang kamu pakai bahwa di dalam hidup ini tidak berjalan sebab akibat? Orang masuk surga aja sebabnya amal. Orang supaya dapat rezeki karena kerja, itu diakui oleh syariat kok. Bahkan para rasul, para nabi bekerja semua. Nabi Adam bertani, Nabi Daud pakai baju perang, Nabi Sulaiman menganyam anyaman terbuat dari kurma, bahkan Nabi Idris, Nabi Muhammad mengatakan, ma min nabiyyin bu'its illa wa qad ra'al ghanam, tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bagaimana antum mengatasnamakan syariat, menolak semua sebab itu? Makanya disebutkan qadahun fi syar'i. Wallahu a'lam. Lanjut sekarang. Hadis berikutnya aja, langsung ke hadis. Imran an Imran ibn Husain. Imran bin Husain ini Masya Allah sahabat fadil,
memiliki banyak keutamaan, di antaranya sahabat satu-satunya yang sering diajak jabat tangan oleh malaikat. Bahkan pernah ketika beliau kena bawazir, ya ambeien, itu karena berupa dengan kai, malaikat tidak tegur sapa dan tidak datang lagi, tidak berjabat tangan. Dan beliau mengatakan, setelah saya menghentikan pengobatan kai itu, malaikat berjabatan tangan dengan saya lagi. Masya Allah. Makanya beliau orang yang paling sabar karena ujian. Makanya ini termasuk banyak ujiannya, sakit. Ya, ini yang sakit. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Rasulullah melihat orang yang pakai. Yang dimaksud rajul di sini Imran bin Husain. Fi yadihi halqatun min sufrin. Ada lingkaran atau ada gelang yang dipakai di bahu karena penyakit frozen shoulder. Dulu namanya wahan. Itu kan, sekarang juga banyak orang yang kena penyakit itu. Lama-lama lemes, lama-lama nggak kuat. Itu makanya terapi-terapi yang diajarkan di YouTube itu banyak sekali untuk menangani frozen shoulder yang ilmiah. Itu senam-senam, terapi-terapi itu banyak. Nah dulu belum ada arah ke sana, apalagi terapi pijat itu banyak orang Indonesia yang tahu. Ada ya, orang di Arab budaya terapi pijat nggak terlalu banyak dulu, bahkan nggak ada. Makanya pakai halqatun min sufrin. Faqala ma hadhihi, apaan ini? Ini menunjukkan orang itu kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar harus tabayyun dulu, harus nanya dulu. Ketika ingin menetapkan suatu hukum harus tahu hakikatnya. Jangan-jangan itu cuma benang untuk hiasan, iseng. Tanya dulu, mahadi. Itu juga gitu. Ada orang pakai gelang, itu gelang aneh gitu pokoknya. Antum tanya, ngapain antum pakai gelang akar seperti ini? Kayak dukun nggak laku aja. Itu tanya begitu. Oh, enggak mas, ini bukan gelang ini. Ini tadi mainan anak saya. Itu terus. Ternyata setelah ditarik, apa itu yang bisa dimain-mainin itu? Pakai apa? Bisa dirubah-rubah bentuknya itu apa? Kalau mainan anak TK itu. Ternyata mainan anak-anaknya. Tanya dulu. Oh, syirik antum. Ternyata mainan anaknya, gitu kan gitu. Begitu juga orang ketika pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin, itu apalagi di Indonesia itu cincin itu bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam tujuan. Ada yang cuman untuk gagah-gagahan supaya dianggap preman. Dia nggak mau tahu dan nggak ngerti kalau itu untuk kesaktian. Antum tanya, jangan langsung antum timbak syirik. Makanya sekelas Rasulullah kepada sahabat, mahadihi, qala minal wahinah, untuk pengobatan frozen shoulder. Jadi bahu saya ini agak nggak nyaman, sering nyeri, sering lemes, bahkan sampai akhirnya bisa nggak gerak sama sekali. Faqala inzi'ha, karena ketika Rasulullah tahu maksud tujuan memakai itu nggak benar, lepas. Fa innaha la tuziduka illa wahna, tidak menambah kamu melainkan lemah, lemes dan makin tidak berdaya. Yang lebih parah lagi, yang lebih berat lagi, Rasulullah memberikan peringatan. Dan inilah seorang mukmin, selalu orientasinya adalah akhirat, selalu orientasinya adalah kepentingan nanti surga neraka. Fa innaka law mutta,
andaikan kamu mati, wahia 'alaika, kamu masih menggunakan itu dan meyakini seperti itu, ma aflahta abada, kamu tidak akan pernah untung selamanya. Ini menunjukkan juga syirik kecil itu bisa menghantarkan kepada syirik besar. Buktinya apa? Enggak sukses sama sekali. Kalau sudah abadan di mana? Neraka. Neraka abadan apa? Kekal. Dan itu dengan apa? Kalau enggak kufur syirik. Makanya ma aflahta abada, hindarkan. Enggak untung kok, enggak ada faedah. Coba hadirin sekalian, orang yang berkali-kali bawa tanah kuburan di rumahnya sampai di pojoknya itu dikelilingi semua, tetap aja miskin. Katanya dengan tanah kuburan ini rezeki jadi lancar. Udah lagi gitu dikasih lagi di pojoknya supaya ditanam kepala kerbau. Dikasih kepala kerbau juga malah miskin, apalagi kerbaunya kemarin ngutang untuk disembelih. Tambah lagi kepala babi. Ini semua menjadi mangsa diombang-ambingkan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, ya. Daraballahu mathalan rajulan syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Ada budak yang milik banyak majikan, yang masing-masing majikan ini punya keinginan berbeda-beda. Apakah sama dengan orang yang punya satu majikan lagi baik hati? Enggak sama. Coba dalam satu waktu dia diombang-ambingkan Tuhan-Tuhan tadi itu, sesembahan-sesembahan tadi yang aneh-aneh. Dan bandingkan sekarang Tuhan Allah yang hanya menyuruh antum sholat secara istiqamah, nyuruh antum puasa setiap tahunnya Ramadan, nyuruh antum sekarang ini bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang memerdekakan antum perbudakan manusia kepada manusia hanya kepada Allah. Mana yang lebih tenang, mana yang lebih untung, mana yang lebih bahagia? Pastinya orang yang hanya memiliki Tuhan, yaitu Allah. Makanya dzaqa ta'amal iman, telah mencicipi manisnya iman. Siapa Pak? Man qala, orang yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu yang aflah. Makanya qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Sukses. Yaitu siapa? Yang menyembah kepada Allah saja, yang menyingkirkan, menafikan seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah. Tenang dunia akhirat. Makanya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Oke, lanjut. Hadis berikutnya. Walahu an Uqbah. Uqbah ibnu Amir ini adalah sahabat minas sabiqin al-awwalin. Dan Masya Allah qari. Makanya tidak ada seorang yang ahsanus saut ketimbang Uqbah ibnu Amir. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin mendengarkan bacaan dia, dibacakanlah ayat-ayat dari Al-Quran, langsung Umar bin Khattab menangis. Dan dia juga termasuk penyair ulung, dan syair-syairnya cukup masyhur dan banyak sekali. Dan dia termasuk sahabat ridwanullahi alaihim yang menguasai faraid fikih dan hukum-hukum Islam. Beliau berwasiat kepada putra putrinya ketika meninggal dunia. Masya Allah, wasiat yang ini wajib juga kita amalkan. Masya Allah Pak. Yang pertama, kata beliau, la ta'khudhu hadisan illa min thiqatin. Jangan kamu ambil hadis kecuali dari orang yang terpercaya. Lihat musibah bencana Islam, terutama bencana di dunia dakwah dan akademisi Islam,
di mana setelah banyak menyebar hadis-hadis palsu sama dhaif, rusak semua keilmuan, baik itu di tingkat kampus maupun masjid. Akhirnya dongeng-dongeng yang gak jelas masuk ke dalam masjid, ya. Hadis-hadis palsu masuk ke dalam buku-buku yang dibuat pegangan murid mahasiswa S1, S2, S3, hancur. Yang kedua, janganlah kamu berhutang meski harus berpakaian, kalau di dalam bahasa kita itu khithaun itu walaupun hanya pakai pakaian terbuat dari karung, silahkan itu. Yang penting gak punya utang itu. Walaupun antum harus berpakaian terbuat dari karung, mending antum gak punya utang daripada pakai pakaian perlinti, pakai pakaian necis, pakai pakaian wah, mereknya, barang-barangnya branded, tapi utang di mana-mana. Paham? Kau melototin saya antum? Paham nggak? Ditanya paham nggak? Paham, oke. Udah jangan ngutang. Kalau paham, mendingan nggak punya apa-apa, tapi nggak punya utang daripada punya utang. Kenapa? Punya apa-apa, tapi kenapa saya harus kredit kemarin? Kredit, apalagi penyakit kredit, na'udzubillah. Makanya Rasulullah sampai enggak menyolatin seorang karena punya utang hanya 2 dinar. Dan hidup kita sekarang ini termotivasi oleh utang, Pak. Masya Allah. Ya, coba bayangkan tiap hari kita dipinjam, ditawari. Udah gitu diprogram dengan nama-nama yang indah, elok. Pay letter, opo iku rek kan gimana? Orang Jawa kan nggak ngerti, wong kampung, padahal itu jenis kartu kredit yang dielektronikan. Itu kartu kredit sudah masuk lah sekarang pay. Wah ini mas, bank itu apik banget mas, masya Allah. Coba kita diutangi 1 tahun 0%. Biaya adminnya nggak ngelihat. Mana ada sih makan siang gratis? Mana ada bank itu baik? Kalau nggak bank itu bangkrut, nggak ada. Makanya, nah yang ketiga, janganlah syair-syair itu melupakan kamu dari Al-Quran. Kita menikmati nasyid tanpa musik dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi jangan sampai al-insyighal menyibukkan kita dari membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan kita lebih banyak mendengarkan musik daripada mendengarkan nasyid daripada mendengarkan Al-Quran, melantunkan nasyid daripada melantunkan Al-Quran. Nasyid tanpa musik. Ya, tapi saya ditanya, itu bikin iklan umroh atau bikin iklan rumah makan, bisnis lah pokoknya, pakai background Al-Quran dengan pakai background musik, mana yang lebih mending? Maaf, bukan musik, nasyid, maaf ya. Background Al-Quran dengan nasyid tanpa musik, mana yang lebih ringan? Halo, tes. Saya ulangi lagi nih. Kayaknya udah lapar kayaknya tuh. Ditanya kagak nyambung. Biasanya kan lapar. Kalau nggak lapar mikir utang belum kebayar. Itu. Pak, mana yang lebih mending resikonya, bahkan minim mafsadahnya? Orang beriklan dengan background suara tilawatil Quran dengan nasyid tanpa musik. Kalau musik jelas itu mutlak haram. Secara total tidak ada
ikhtilaf di antara para ulama kecuali mereka-mereka yang sekarang itu mencari-cari plesetan ulama. Dan kata Imam Al-Auza'i, siapa yang tatabba'a zallatal ulama'i tazandaqa, siapa yang cari-cari plesetannya ulama maka dia akan zindik. Kenapa Pak? Mana ada ulama yang enggak salah ijtihad? Dicari itu yang pleset-plesetannya. Imam Syafi'i di dalam masalah apanya, Imam Malik mungkin di dalam masalah khamr. Itu khamr kan? Itu Ibnu Abbas di dalam riba fadl, masing-masing punya kelemahan. Nah, kalau kita bicara, tolong bandingkan ulama yang mengharamkan dengan yang membolehkan. Di zaman dulu ya, itu cuma 1-2. Bandingkan dengan ratusan ribu ulama yang mengharamkan. Ya kalau sekarang mah hampir semua yang mengharamkan malah kecil. Di zaman sekarang nggak jadi ukuran dulu. Apalagi zaman khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, nggak ada satupun di antara sahabat dan tabi'in menghalalkan musik. Ada baru siapa? Ibnu Hazm. Nah, dari Ibnu Hazm ini Pak dikembangbiakkan seakan-akan suara jumhur. Dan semua berakar ke situ. Masya Allah. Antum cek aja. Ulama-ulama yang menghalalkan musik, rujukan ulama dulu yang klasik, yang ulama-ulama lama itu siapa? Cek aja. Mendapatkan ulama 3 aja sudah untung. Ya. Abad 3, 4, 5 ya. 3 aja udah untung. Dan bandingkan yang mengharamkan. Cari 1000 ulama itu mudah sekali. Coba bandingkan. Ini soal ini nasyid tanpa musik. Yang dimaksudkan di sini syair. Dilantunkan, bahkan bait-bait syairnya Imam Ibnu Qayyim Nuniyah dilantunkan, melantunkan. Disebut di dalam bahasa kita itu apa ya? Apa sih Mas? Iya, kalau di kampung itu kan kalau menggiring sapi itu kan ada apa itu? Senandung ya? Senandung ya? Ya itu. Tapi tanpa musik. Maka saya katakan wajib antum hindari iklan pakai ayat. Karena antum jualan ayat. Harganya ayat itu senilai dagangan antum yang antum sekarang jual dengan ayat itu. Na'udzubillah. Itu. Makanya PPDB yang atau sekarang SPMB, antum jangan pakai background. Antum juga cari murid, cari duit kok. Itu jangan pakai ayat. Ayat itu biarkan di wilayah betul-betul tidak ada unsur bisnis. Ayat antum jangan peralat untuk hal-hal yang itu. Antum baca sebagai ibadah. Antum baca dorongannya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Udah itu wilayahnya. Ibadah murni. Makanya pendapat yang saya kuatkan itu Pak, pendapatnya Abdullah ibnu Abbas, dilarang jual beli Al-Quran. Makanya dari masa ke masa itu Pak, Al-Quran itu dicetak secara gratis oleh khalifah, oleh pemerintah Islam, dibagikan, bukan dijual belikan.
Walaupun ini masalah khilafiyah. Ya. Sekarang masing-masing penerbit nyita Al-Quran. Ada yang wakaf secara terselubung, nawarin wakaf, ujung-ujungnya bisnis di balik wakaf itu nyita. Nah ini repot. Itu. Makanya Ibnu Abbas mengeluarkan satu pendapat fatwa dilarang jual beli Al-Quran. Makanya dari situ berentet dilarang menjadikan mushaf sebagai mahar, karena mahar itu tamlik, kepemilikan. Antum bisa memiliki Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada yang bisa memiliki. Antum tamlik kepada istri antum. Makanya mahar yang ada unsur kepemilikan gitu loh. Ya, bolehlah seperangkat alat sholat, tapi tambah 50 gram emas seperangkat sholat toh. Itu Masya Allah, antum menghina calon istri antum. Cuman seharga seperangkat sholat. Ya nggak apa-apa seperangkat sholat, karena itu bisa dijual belikan kan, baju, sajadah. Tapi Al-Quran itu Pak, nggak bisa dimiliki oleh siapapun, sehingga tidak bisa ditamlik, dipindahkan dari satu orang ke orang lain kepemilikan. Sementara mahar itu apa? Seghotut tamlik. Tuh ya, baca hadisnya. Nah, siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu jimat-jimat, Allah tidak akan pernah menyempurnakan, memberikan kesembuhan, memberikan apapun. Fala atamu, didoakan buruk oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Apa yang kita bisa harapkan kalau orang itu sudah didoakan buruk oleh Rasulullah? Seperti orang yang mengumumkan barang hilang di masjid. Apa kata Rasulullah? La raddallahu alaik, semoga Allah enggak membalikkan kepadamu. Itu. Siapa yang jual beli di masjid? La rabhakallah, semoga Allah enggak ngasih laba pada daganganmu. Makanya enggak boleh jual beli di masjid, di dalam masjid. Ya, lanjut. Jadi siapa yang mengalungkan di dalam dirinya kerang-kerang atau benda-benda laut yang biasanya unik-unik gitu kan ya, itu. Dan bukan hanya kerang, kadang-kadang ada yang unik-unik, bagus-bagus, aneh-aneh. Apalagi ada beberapa pantai yang menghasilkan bebatuan dan benda-benda yang di sekitar pantai itu bagus-bagus, dikalungkan di dalam tubuh dia. Fala wada'allahu lah. Karena apa? Nanti kita akan bahas man ta'annaqa syai'an, walaupun awalnya untuk hiasan, untuk hal-hal yang sifatnya iseng, tapi akhirnya karena tertawan dengan benda tersebut, karena tergiur dengan pendapat tersebut, kagum, tertarik, akhirnya tergantung. Coba awalnya antum sekarang apa ya Pak, rela mengeluarkan biaya besar untuk merawat motor rombeng, motor jelek. Kenapa awalnya Pak? Antum tertarik, kemudian akhirnya apa? Tergantung. Oh Masya Allah, sampai itu sah-sah aja itu, yang penting duit antum gede enggak itu. Ini soal kalau motor kan dinaikin, sekarang kalung antum apain? Dijual belum tentu orang semua nawar. Itu tasbih dijual 60 juta. Ini tasbih, wah ini tasbih turun, ini peninggalan Sunan Kalijogo. Dari mana antum bisa tahu ini peninggalan Sunan Kalijogo? Katanya sih, katanya. Itu wong Sunan Kalijogo aja kita dapat sejarah dia punya tasbih aja belum jelas. Ada yang ngeklaim Masya Allah, ini tasbihnya Sunan Derajat, ini tasbihnya Sunan Bonang, ini kopiahnya macam-macam. Yang dinisbatkan kepada Rasulullah aja kita ragu Pak. Ya, apalagi yang sekarang
sama sekali orang-orang yang tidak jelas. Lanjut sekarang. Fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Tadi kalau keyakinan bahwa tamimah itu sebagai sumber kesembuhan maka syirik besar. Kalau dia jadikan sebagai wasilah tapi sumber kesembuhan tetap Allah, syirik kecil. Itu sama. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka wa kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah syirik atau kufur. Sama itu, nanti bisa menyebabkan menghantarkan ke sana. Lanjut Mas, terakhir. Ya, Wali ibn Abi Hatim, ayo. Wali ibn Abi Hatim Hudzaifah ibnul Yaman adalah sahibu sirrin Nabi, pemegang rahasia Rasulullah, terutama nama-nama munafik yang telah diberitahu oleh Rasulullah kepada Rasulullah, dan itu tidak diberikan kecuali kepada Hudzaifah, terutama munafik yang pasca perang Tabuk yang mengatakan tidak pernah aku temukan orang yang paling dusta mulutnya, paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuhnya kecuali sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Katanya guyon kan gitu. Itu sekelompok orang. Itu. Siapa mereka secara rinci yang terpengaruh, yang mengatakan itu? Hudzaifah ibnul Yaman di tangannya. Makanya sampai Umar bin Khattab nanya, bukan nama-nama itu. Demi Allah, wahai Hudzaifah, saya bertanya serius, ada enggak nama saya? Masya Allah, sekelas Umar. Setelah itu aku enggak akan tanya. Dijawab itu. Tidak ada. Lanjut. Annahu ra'a rajulan. Jadi ada orang juga memakai gelang karena dari penyakit panas. Itu. Jadi penyakit-penyakit ini populer. Cuman sekarang aja namanya itu aneh-aneh. Tipes, demam berdarah, flu Singapura, COVID, apa lagi? Cikung, semua panas. Ya. Kalau zaman dulu belum dispesifikasikan panas. Nah itu mereka pakai benda-benda itu, langsung dipatah-patahkan. Ini menunjukkan juga sama, tabayyun itu penting. Sebelum amar ma'ruf nahi mungkar harus tabayyun. Kemudian yang keduanya wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar bisa dengan tangan. Ini langsung dipatah, dihilangkan. Kemudian membacakan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Mereka tidak, pada dasarnya tidak beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun. Bagaimana? Beriman tapi musyrik. Imannya cuman rububiyah. Beriman siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Tapi untuk uluhiyah dia tidak beriman, bahkan musyrik. Inilah yang dimaksudkan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Banyak yang musyrik ngaku iman. Jadi sekarang muslim tapi pakai benda-benda yang aneh-aneh tadi. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan fakta itu, Pak. Nasallallahu al-afiyah, ya. Wallahu a'lam. Fadhal, mungkin ada 10 menit tanya jawab sampai jam 12. Assalamualaikum, semoga selalu diberkahi oleh Allah. Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah daun bidara termasuk sebab syar'i? Iya, karena dipakai. Alias hal itu pernah dibenarkan oleh salafun saleh. Dipakai di zaman Rasulullah, berarti di situ dijadikan sebagai sarana pengobatan yang sah. Itu ya, seperti air Zam-Zam.
Ma'u zamzami lima syuribalahu, berarti di sini sebagai sebab kesembuhan secara syar'i karena ada kebenaran dari syariat, secara ilmiah karena memang benar. Makanya Ibnu Qayyim pernah sakit parah, kemudian meruqyah suratul Fatihah ke air zam-zam, kemudian diminum, seakan-akan tidak pernah sama sekali ada penyakit, dan seakan-akan gak ada penyakit sebelumnya. Dan bidara dapat menangkal gimana? Ya karena Masya Allah, daun bidara ini punya akar menjulang ke langit. Makanya inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Mentoknya langit itu ditandai apa? Ada sidratul muntaha, yaitu apa? Daun bidara yang pohon bidara yang sangat besar, yang tidak tahu besarnya kecuali Allah. Yang buahnya aja disebutkan nanti di surga itu mithlu qilalil hajar, segede loyang-loyangnya apa? Qabilah Hajar, besar-besar. Yang naungannya ini ditempuh oleh apa namanya? Ar-raqibus sari', pengendara yang cepat itu sekian tahun. Nah, ini daun, makanya kenapa daun bidara itu memiliki khasiat tersebut dan dipakai oleh apa namanya, para tabib dari masa ke masa di zaman Islam. Izin bertanya, apakah kata-kata ini termasuk syirik? Duhai penyebab dari segala sebab, sebabkanlah. Ikhwas sekalian, ini yang dimaksud adalah Allah ya. Duhai penyebab, al-musabbib Allah. Cuma Allah itu diberi nama dengan nama musabbib, enggak ada. Kesalahannya di sini adalah memberi nama Allah dengan nama musabbib. Itu enggak ada. Jadi sifat itu tidak semuanya menghasilkan nama. Contoh makar. Apakah kita boleh memberi nama Allah makir, tukang makar? Enggak bisa, enggak boleh. Ini juga begitu, ya. Bismillah Ustaz, semoga senantiasa dilindungi Allah. Apakah boleh menggunakan kalung yang berisi ayat? Nah, ini ada khilafiyah di antara para ulama. Apakah boleh mengalungkan ayat-ayat Al-Quran? Tetapi wallahu a'lam bishawab, mengalungkan ayat-ayat apalagi untuk kesembuhan sebaiknya untuk dihindarkan, karena fungsi Al-Quran itu di dalam ayat-ayat itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi tadabbur waliyadzakkara ulul albab, dijadikan pelajaran isi-isinya. Makanya hak Al-Quran kepada kita itu cuma 5, selain 5 itu enggak ada. Hak yang pertama membaca, yang kedua menghafalkan, minimal untuk menggugurkan kewajiban sholat, ketiga merenungkan, keempat mengimani, kelima mengamalkan. Berarti mengalungkan itu enggak ada. Makanya waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjur itu sesuatu yang ditelantarkan karena enggak dibaca, enggak direnungkan, enggak diimani, enggak diamalkan. Mahjur yaitu apa? Terlantar. Oleh karena itu jangan digunakan sebagai kalung. Dan Masya Allah, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum, kita tidak temukan satupun di antara mereka. Abdullah ibnu Mas'ud, orang yang paling mencintai Al-Quran, percaya bahwa Al-Quran itu obat dari segala obat, gak dipakai kalung tuh, gelang, mau itu. Dan itu kalau dibenarkan Pak, Masya Allah itu kalungan semua. Nah ini bisnis Quran Istanbul laku tuh, Quran yang dijadiin kalung. Quran itu kecil banget Pak, dan itu kalau antum besarkan pakai alat itu memang bisa dibaca. Itu memang mahal, yang asli ya mahal, ada yang fotokopi. Itu dicetak hanya untuk ta'liq tamimah,
jimat. Makanya orang-orang yang pakai itu merasa pede, merasa kuat, merasa hebat, bahkan pendekar. Pakai apa? Istilah Quran Istanbul, karena memang dicetaknya di Istanbul. Makanya terkenal tuh jimat Quran Istanbul. Ini gak boleh. Quran dibaca, direnungkan, diimani. Dan ini alamat daripada Quran itu ditelantarkan apa? Nanti orang riuh rendah, orang itu banyak berbondong-bondong, berpacu, Quran hanya dijadikan sebagai gandul kalung. Tidak dibaca, tidak dihafalkan, tidak direnungkan. Nasallallahu afiyah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, la taghurranna hadhil masahif al-mu'allaqah. Jangan kamu merasa terkecoh dengan Quran-Quran yang tergantung ini. Kenapa? Karena zaman dulu cara untuk menyimpan Al-Quran itu digantungin, karena belum ada budaya rak. Digantung-gantung supaya tidak keinjek, tercampur dengan barang-barang di bawah, dan tetap termuliakan, digantungkan. Itu supaya nggak dibuat main anak-anak, nggak keinjek, atau di tempat lantai rendah sehingga nanti terhinakan. Itu aja Rasulullah SAW memperingatkan. Dan ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Ali nanti kalau hanya dijadikan kalung gantungan. Sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu wa lam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Al-Qur'an, dari Islam kecuali tinggal namanya, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisan di mushaf, rasm. Itu ya. Allahu a'lam. Baik. Ada lagi? Barangkali ada yang mau bertanya. Lanjut. Langsung aja satu. Silakan. Fadhal. Ya, silakan Allah. Waalaikumsalam. Saya bertanya, di perusahaan saya kan ada koperasi. Ya. Koperasi ya riba. Ya. Dan setiap orang yang ingin meminjam koperasi itu, dia harus izin sama atau minta tanda tangan atasannya. Iya. Saya atasannya itu ikut terkena riba juga, karena walaupun catatan itu kayak koperasi gitu. Udah. Gitu aja. Tolong dicamkan, semua orang yang menjadi wasilah haram maka itu adalah haram. Makanya segala sesuatu yang menjadi wasilah haram akan mengikuti hukum asalnya. Makanya disebutkan dalam kaidah fikhiyah yang terkenal di antara para ulama bahwa segala sesuatu yang menjadi sebab itu haram maka mengikuti hukum asalnya. Oleh karena itu al-wasail ta'khud hukmal ghayah di dalam kaidah usul fikihnya. Wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Antum menjadi wasilah untuk sampai tujuannya dapat riba, sama. Itu. Oleh karena itu ini juga jenis wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam dosa. Makanya gini Pak, supaya antum tidak terjebak terus pada pembenaran, antum coba usulkan pada perusahaan untuk merubah koperasi menjadi syar'i dan lebih menguntungkan. Cuma memang orang-orang yang tidak mau berubah itu ada dua. Satu, tidak tahu bagaimana mengelola
koperasi syariah yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, malas. Udahlah gini aja, ribet. Padahal ribetnya itu cuma di awal. Nah, bagaimana cara untuk mengelola koperasi yang syar'i? Ya walaupun antum tidak usah ngomong syar'i juga karena pemilik perusahaannya kafir. Ya tunjukkan mengelola koperasi yang menguntungkan. Yang pertama, koperasi itu kan selalu ada simpan pinjam dan ada jual beli. Nah sayangnya hampir koperasi yang ada ini tidak menghidupkan jual beli ini yang menguntungkan. Koperasi-koperasi yang sudah gede berjalan itu cukup syar'i, bergerak pada pengadaan, kemudian ikut tender. Ini yang benar. Nanti pakai akadnya murabahah. Ikut tender pengadaan mobil kantor. Udah, saya belikan cash, pakai duit koperasi. Nanti saya jual ke kantor dengan sistem kredit. Perusahaan. Ada perusahaan A butuh mobil 30. Tender kan? Udah koperasi ikut, saya ikut. Satu mobil nilainya sekian. Udah, ana beli pakai duit koperasi. Dengan sistem apa? Murabahah. Nanti saya beli sekian, nanti saya jual dengan kredit sekian. Kenapa dikatakan murabahah? Karena sebelum beli saya sudah tahu ukuran riba, labanya itu berapa. Itu namanya murabahah. Dan antum juga bisa pakai mudharabah, berarti memberikan modal seseorang, koperasi itu memberi modal seseorang untuk apa? Melakukan dagangan, usaha. Dan dua-duanya ini enak. Cuman kan orang nggak mau ribet, nggak mau susah. Memang enak sih Pak, ya, efektif tapi nggak normatif. Kasih uang sekian, tinggal dimanai per bulan sekian. Wes mana yang penting. Udah, simple. Ana pinjemin uang antum 10 juta, balik 10 juta 500, praktis. Praktis, udah. Nggak mikir itu. Oh nggak sekolah aja tahu itu. Makanya rentenir, kampung-kampungan itu nggak sekolah, kaya raya. Dengan sistem ini, sampai ada yang nggak bisa ngitung uang. Itu. Padahal ini adalah sumber krisis paling utama yang akhirnya terjadi devaluasi, bahkan deinflasi, di mana uang sudah tidak ada nilainya. Makanya setiap negara yang sudah pada klimak mengadakan denominalisasi, nominalnya diturunkan karena sudah nggak karu-karuan. Kenapa? Uang jadi uang, bukan uang jadi barang. Makanya untuk menanggulangi krisis di dalam perspektif Islam, seperti yang dikonsepkan oleh Abdurrahman bin Auf, dulluni ala suq, tunjukkan pasar. Pasar. Duit menghasilkan barang, bukan duit menghasilkan duit. Itu mah enak Pak, merem. Wallahi, usaha pakai riba itu merem aja dapat. Nggak pakai kantor dapat. Coba, nggak pakai sekolah, nggak pakai usaha, merem sambil tidur dapat. Kasih lempar duit, nemu pelanggan, nanti mau pinjam berapa? 100 juta. Nanti balikin ya 105 juta. Tidur. Bandingkan dengan orang yang usaha. Belikan mobil 50, ya datang ke dealer, nawar Pak. Saya mau beli mobil 50 biji, tolong dong kasih harga spesial. Ya nggak bisa Mas, ya ini sudah mentok, udah pindah lagi, udah usaha kan. Nanti akhirnya saya mendapatkan angka dari per mobil itu, saya jual lagi ke perusahaan, untung usaha. Dan dibolehkan akad pertama kita dengan pihak pertama tadi, perusahaan yang tender mobil, itu bukan akad jual beli, tadi janji jual beli. Baru saya belikan.
Nah, karena kita tidak boleh menjual barang sebelum kita punya, kan gitu. Kita harus punya dulu, baru setelah itu ada akad jual beli. Udah clear. Tapi kan nggak mau si koperasi itu, padahal lebih menguntungkan koperasi Islami. Anak kasih contoh, saya mendirikan koperasi di sekolah itu sekarang sudah masuk tahun keempat, masuk kelima. Itu kekayaannya sudah hampir 6 miliar dengan modal nol. Caranya semua anggota dari karyawan kita wajibkan simpenan wajib, simpenan sukarela. Nah, sukarela ini nanti kita ambil sesuai dengan kebutuhan, tetapi diputar itu terus, Masya Allah, dari nol sampai hampir 5 miliar. Nah, kalau simpan pinjam, namanya pinjam, kita nggak kasih apa-apa. Pinjam 50 balik 50, pinjam 30 juta balik 30 juta. Disinilah bicara keuntungan yang hakiki, yaitu apa? Menolong anggota koperasi. Makanya kita tidak kasih pinjaman ini kecuali untuk kebutuhan sosial, bukan bisnis profit. Anak yang anaknya nggak bisa bayar SPP, kita pinjemin. Rumah sakit, operasi, kita pinjemin. Gitu. Pinjam 15 balik 15. Nah, untungnya dari mana? Dari jual beli. Masya Allah ya, dari mulai beli rumah, mobil, motor, HP, alat-alat rumah tangga, Masya Allah, menguntungkan. Kasih aja short term ya, 1 tahun maksimal 2 tahun. Beli kulkas, antum belikan 3 juta. Nanti antum cash beli, antum jual ke dia kredit selama 2 tahun. Seneng kan dia? Boleh nggak jual kredit? Jual beli itu hanya ada 3, Mas. Barang dulu, duit nanti, namanya kredit. Ada duit, ada barang, namanya cash. Ada uang, barang nanti, namanya inden. Bingungnya apa itu? Nah, jual beli kan gitu. Ada duit, ada barang, namanya apa? Cash. Ada duit, nggak ada barang, namanya inden. Ada barang, nggak ada duit, namanya kredit. Makanya Pak, kalau inden nggak disyaratkan ada barang, karena sudah ada pengikat, yaitu duit. Tapi kenapa giliran kredit harus ada barang? Kalau nggak ada barang, nggak ada duit, antum jualan apa? Angin. Harus ada salah satunya. Makanya di sini ada duit, ada barang, selesai cash. Kalau ada duit, Mas, anak inden nih, duit 15 juta. Anak mau beli motor ini apa yang suka dicuri maling itu apa, motor apa? Masya Allah, itu motor yang sangat dicintai oleh maling. Apa? Beat, Masya Allah, itu mobil kesayangan, motor kesayangan maling. Udah Mas, Beat aja. Cuman nanti gini Mas, anak nitip aja ruang sekarang, saya ambil 7 bulan lagi nanti. Loh kenapa Mas? Iya, anak baru lamaran, kawinnya nanti 7 bulan lagi. Nah, supaya dapat motor grace. Inden, duit dulu, barang nanti. Boleh nggak? Boleh, ini namanya salam. Makanya si penjual tidak disyaratkan ketika akad itu punya barang. Beda dengan kredit tadi. Ketika akad harus ada barang. Kenapa? Ini termasuk mahasinul Islam. Yang penting pada masa penyerahan itu ada. Tuh. Dan biasanya penjual mau agak sedikit turun murah karena dia dapat duit cash 15 juta diputer 7 bulan. Masya Allah, aslinya bed ini mungkin 16,5. Udah nggak apa-apa deh Mas ya, anak kasih harga 15 saja. Oh Masya Allah, masih Mas ya, karena 15 ini saya puter, yakin bisa jadi 20 juta, apalagi otak padang, pandai dagang maksudnya. Begitu.
Oh, diputer beli ini beli itu, Masya Allah 20 juta. Tapi kalau cash, ada duit, ada barang, ya apa adanya harga. Nah, nanti kredit wajar lebih mahal. Mana ada Pak orang sekarang jual kredit sama cash sama, melarat antum, karena semuanya bakal kredit. Habis antum transaksi 10 orang berhenti, Mas nggak jualan Mas, habis modal Mas, pada ngutang semua. Ya iyalah, antum samain, itu wajar. Antum tunda waktu, ada bisnis yang sekarang antum korbankan. Makanya disebut dengan penetapan margin. Nah, antum untuk menetapkan margin ini pakai standar apa? Nah gitu loh, 5%, 10%, pakai standar pribadi silahkan. Udah, anak kasih margin 2 tahun, 10%, 1 tahun 5% aja. Artinya kira-kiranya gitu loh Mas, antum mau ambil berapa gitu loh. Bukan sekarang antum membungai, enggak. Antum bedakan 5% dari utang piutang dengan 5% dari besaran yang antum tentukan dari jual beli itu. Nah, ini namanya sistem murabahah sama mudharabah. Yaitu apa? Menentukan besarnya keuntungan antum ketika terjadi transaksi, itu namanya murabahah. Paham tuh? Nah, masalahnya kan repot, nggak mau itu, padahal menguntungkan sekali, Masya Allah. Itu teman-teman anak yang posisinya sebagai supervisor, dia itu nggak ikut koperasi, beliau juga ikhwan, sudah tahu sunnah, tapi sistem perusahaannya setiap yang mau utang harus izin dia dulu. Ya itu namanya terpaksa. Terpaksa untuk ya dikit-dikit kena neraka lah. Nah, saya harus terus terang, enak aja loh. Ya, namanya nggak kena debunya, tanahnya kena debu. Nasallallahu. Jadi apalagi Anda menjadi pemimpin, coba tadi kemauan Pak, wallah. Tidak sedikit yang kasih masukan ini itu meniru sukses, menguntungkan. Itu barokah itu lebih berkah, lebih merekah, lebih membahagiakan, tidak hanya sekedar melimpah. Gitu ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.